Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Radio Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju? Apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk? Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU ya, kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya, ada 21 puskesmas ini RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita, makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis, dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, apalagi kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang. Berobat, umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan. Kita cuma di 18 kecamatan. Tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan. Maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Okay. Juga banyak kita masukkan itu. Ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang. Itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di daerah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh, begitu? Masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepemuruan. Ya, masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga ya, terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya, termasuk juga kita dapat penghargaan menurunkan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu, dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmasnya. Dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu
SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis. Dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya. Tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir, jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap melaporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum. Karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023, begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas. Dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD Puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di Reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita, ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih, Pak. Setiap hari masyarakat datang, mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini, Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Jadi kemarin juga kita terima sebuah 3K. Nah, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.000
600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik ya. Ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga-tenaga medis itu kalau kita turun di Pustu, ke Posyandu kan. Pak Bupati, kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai PTKK. Makanya kemarin melalui PKPSDM kita utus dari PKPSDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi PTKK. Alhamdulillah, mungkin Riau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang PTKK itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu sudah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya sudah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai PTKK untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Nah, ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai PTKK. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kepulauan atau ke desa-desa itu. Memang masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah, berobat susah karena jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang itu dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis buat ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 miliar lebih lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran, dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Makanya kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga dia RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang ini, supaya nanti artinya bisa kita data berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan Pak. Luar biasa Pak, fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 Bu ya, yang paripurna Bu ya, 7
setuju yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna, kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tak susah. Ya. Tak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Oke. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya, benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Ya. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan pembiayaan. Ini akan terus. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Yeah. Ada rapat seluruh program Yeah. dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan BPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu dirapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, Betul. tapi masyarakat itu melapor dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Oke. Jadi satu pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya, benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya, tentu satu bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya, benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka stunting di Rokan Hilir yang tadi awalnya dari 29,7 itu yang tertinggi di Riau dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini, Pak, mereka kerap berinovasi, Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi, gitu, Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh
wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting inovasi ini dalam pelayanan itu sendiri, Pak? Bagus sekali. Saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang Tambah sakit, Pak, ya? sakit. Karena belum lagi dikasih obat dia udah Iya. lihat muka. Tambah penyakit. Tambah sakit ya? Tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari Betul. penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar. Karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri. Ya, benar sih. Ini sebenarnya pengobatan awalnya kadang psikis. Lihat saja mereka nggak saja, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket, kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala, mau ke puskesmas, menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum. Jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang, Wak? Kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat, dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit, dengan senyuman kita, sapa dengan baik, itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, satu orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul. Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Itu Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin, Bu, ya, dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi, Bu, ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi, Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang, Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana, Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang undang-undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, Rekamedik Elektronik. Oke. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, Rekamedik Elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Oke. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching. Karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android, bisa di-upload. Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa. Hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Bapak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana PUD. Oke. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Oke. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan
bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Oke. Mulai dari kadang-kadang air bersih, Ya. air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban Pak ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, Iya. makanya di sana itu kita buat pam simas. Oke. Pam simas, siap itu ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu perumahannya. Rumahnya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni. Dan termasuk juga rehab rumah, ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana yang kita siapkan Pak ya. Wah. Oke, Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir kan mendapat penghargaan nih Bu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah mungkin kiat apa yang Ibu berikan ini Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, Oke. tetapi dari lingkungan. Lingkungannya Bu ya? Buang air besar sembarangannya, harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Oke. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Iya benar Bu. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan? Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapa Sadar. Jadi satu Pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu? Ya, mengawal satu kadernya. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih Bu? Ya, jemput bola. Oke, luar biasa. Dilaksanakan itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari sebelum menikah memang. Sebelum menikah. Benar luar biasa ya benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Itu dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya ANC-nya. 2 kali untuk dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada
ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Berjalan. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah tuh udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Okay. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu didampingi satu kader. Sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya. Sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio Televisi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program Talk Show bersama sejumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, hari ini kami berkunjung ke salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu ke Puskesmas Bagan Batu di Kecamatan Bagan Senembah. Kesan pertama kami setelah sampai ke sini, puskesmas ini begitu lengkap, puskesmas ini begitu nyaman, dan kami melihat tata kelola pelayanan yang begitu maksimal. Kebetulan sudah bersama kita Kepala Puskesmas Bapak Dr. Herdi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Kemudian juga ada petugas yang bertugas di Puskesmas Bagan Batu ini adalah Dr. Nova. Selamat pagi. Kita akan bertanya-tanya langsung kepada dua orang hebat ini terkait tata kelola pelayanan serta inovasi-inovasi yang ada di Puskesmas Bagan Batu ini. Nah, dokter, kalau kita berbicara soal pelayanan kesehatan, kita mengetahui bahwasannya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, begitu konsen dalam bidang pelayanan kesehatan ini. Bahkan di dalam visinya, beliau mengatakan bahwasanya pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu adalah hal yang paling prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai program-program yang diberikan beliau agar pelayanan ini bisa maksimal. Nah, sebagai garda terdepan pemerintah, Puskesmas ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bagaimana upaya kita dalam menerjemahkan visi misi Bupati ini untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, khususnya di wilayah kerja Pak Dokter sendiri? Jadi kalau di Puskesmas Bagan Batu, layanannya itu Puskesmas layanannya lengkap ya. Oke. Kami ada layanan di anak, ibu, HIV/AIDS, jadi total itu ada sekitar 13. Oke. Kami dengan jumlah dokter yang banyak, jadi kami membuka semua poli dan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Dan selain itu juga kami ada kegiatan itu kegiatan di dalam gedung, tapi ada juga kegiatan di luar gedung yang bisa masyarakat ini ya dirasakan masyarakat. Jadi kita ada kegiatan di luar gedung dan itu ada beberapa program yang kami laksanakan.
Ada juga kami program yang unggulan di Puskesmas Bagan Batu yang sesuai dengan misi Pak Bupati. Bupati itu adalah penurunan angka stunting. Oh, ini ada fokus kita ke sana ya. Iya, Oke. Jadi kita ada namanya inovasi Pandu Bumi Desa. Jadi Pandu Bumi Desa itu Pak, kami melakukan pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan ibu hamil anemia. Oke. Dia akan diperiksa HB-nya, kami periksa HIV/AIDS-nya, kami periksa sifilisnya, kami periksa TB-nya, TB parunya kan, kami periksa juga untuk hepatitisnya, kami juga melakukan pemeriksaan TT, tetanus, dan terus yang terakhir kami lakukan pemeriksaan USG mobile. Itu kami lakukan untuk inovasi ini 3 bulan sekali. Sudah berjalan berapa lama program ini Pak Dokter? Sudah berjalan 1 tahun kami, dan peningkatannya alhamdulillah sangat signifikan. Dan kami juga karena kenapa ini membantu untuk pencegahan stunting, karena kami pemeriksaan HB. Karena kan ibu hamil ini kan harus dia HB-nya bagus. Kalau ibu hamil tidak menderita anemia, maka anak juga akan terhindar dari stunting, karena stunting itu dimulai dari 1000 hari pertama. Jadi mulai ibu hamil, nah itu kan udah mulai kita intervensi supaya dia jangan sampai terjadi stunting. Itu tadilah cara kami supaya angka stunting turun dengan melakukan pemeriksaan rutin pada ibu hamil. Oke, Bu Dokter, seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, Pak Kapus, bahwasannya ada program inovasi di sini, khususnya berkaitan dengan pengurangan angka stunting nih di wilayah kerja Puskesmas Bagan Batu tadi. Nah, kalau kita bicara secara medis, yang menyebabkan seorang anak bisa tumbuh dengan penyakit stunting tadi apa sebenarnya, Bu? Kalau kita bicara medisnya? Iya, kalau dari secara medisnya, kenapa penyebab anak tadi itu dia bisa stunting? Yang kayak dibilang Pak Dokter tadi, berawal dari 1000 harinya, berarti mulai dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan tadi? Oke. Iya. Jadi ketika seorang ibu dia udah sepanjang kehamilan sudah ada penyakit, akan mempengaruhi tumbuh kembang anak di dalam kandungan. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan kondisi sesudah lahir juga dengan penanganan gizi yang kurang, itu akan menyebabkan juga tingginya angka stuntingnya. Nah, dengan cara apa? Mungkin di satu sisi, apalagi dengan kondisi masyarakat kita di Bagan Batu ya, plural, gitu ya, rata-rata banyak pekerja, seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang hanya menengah ke bawah yang stunting ini. Ternyata bermacam-macam begitu ya? Oke. Beragam dari berbagai kalangan, dari berbagai jenis begitu ya? Iya. Nah, karena faktor tadi orang tua yang bekerja, anak tidak terpenuhi, benar, pola makannya, pola hidupnya, seperti itu. Nah, mulai dari dia kecil hingga dewasa, dan jumlah juga di sini ini kan perbatasan nih. Nah, semuanya ada di Bagan Batu ini gitu, plural lah. Jadi mulai dari jualan yang kecil sampai ke jualan yang besar, mulai dari pedagang kaki lima sampai kafe ada di Bagan Batu ini gitu. Nah, kita nggak tahu kualitas gimana gizinya, makanannya gitu. Nah, itu juga penyebabnya, apalagi anak-anak sekolah. Nah, di satu sisi penyakit-penyakit seperti kayak diare, ISPA ya? Itu juga akan mendukung anak tumbuh kembangnya terganggu. Seperti itu. Gitu. Artinya penyakit-penyakit kecil-kecil lainnya yang biasa ditangani itu juga sangat berpengaruh ya terhadap terjadinya stunting ini. Iya. Tumbuh kembang ini akan terganggu dia begitu ya. Oke Pak Dokter, kita memang mengakui kalau kita bicara soal stunting ini tidak hanya menjadi isu daerah, bahkan isu nasional. Pemerintah itu menargetkan bahwasanya di tahun 2045 nanti Indonesia ini akan masuk dalam kategori Indonesia Emas. Mengapa disebut Indonesia Emas? Karena 100 tahun Indonesia itu kita memiliki bonus demografi yang besar begitu. Nah, yang menjadi bonus demografi tadi adalah anak-anak yang sekarang akan sangat parah kalau seandainya tumbuh kembangnya tidak baik, tidak maksimal, maka bonus demografi yang diharapkan tadi akan menjadi rusak. Nah, seperti yang Pak Dokter bilang tadi, 1000 hari pertama. Kemudian kalau Pak Bupati ngomong, kalau bisa sebelum menikah, kata beliau. Kita kan punya fungsi selain preventif, juga punya fungsi promotif.
Ketika dalam menjalankan fungsi promotif yang Pak Dokter bilang tadi, Bapak juga keluar, selain di dalam pelayanan, ada juga pelayanan di luar. Nah, promosi kesehatan seperti apa yang Bapak sampaikan, atau edukasi apa yang Bapak sampaikan kepada calon pengantin, atau yang remaja, masuk usia menikah, dan lain sebagainya, begitu? Untuk kalau yang itu kami ada kegiatan di UKM-nya, kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi kami melakukan screening kepada sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Dan kami melakukan penyuluhan dan pemeriksaan juga kadar HB, hemoglobin. Jadi kalau seumpamanya ada remaja-remaja yang menderita anemia, kami akan intervensi dengan memberikan tablet tambah darah. Karena kenapa anak remaja perempuan? Karena mereka mengalami menstruasi. Iya, benar. Jadi kenapa konsennya itu pada remaja dan anemia? Karena memang ibu-ibu rata-rata penyumbang ini ya untuk kasus stunting itu ya pada ibu hamil yang menderita anemia. Oh, jadi dari remaja sudah kita bantu begitu ya? Jadi kalau seumpamanya misalnya remaja mereka tidak mengalami status anemia, setidaknya nanti mereka tamat SMA menikah, mereka ada status gizinya baik, artinya tidak HB-nya itu baik dan mereka siap untuk hamil. Berarti sejak dini sudah dipersiapkan ini? Sudah dipersiapkan, itu kami sudah mengedukasi dan sosialisasi, dan juga untuk caten, calon pengantin, itu kami wajib mereka laporkan ke puskesmas, karena di situ kami periksa HIV/AIDS-nya, periksa hepatitisnya, periksa sifilisnya juga. Kenapa si ibu calon pengantin harus diperiksa? Supaya misalnya mereka terdeteksi, bisa edukasinya dan kita bisa melakukan pencegahan. Artinya setidaknya nanti mereka mau menikah udah diperiksa, kalau seumpamanya pun mereka terdeteksi, kita bisa antisipasi dan pengobatannya sehingga nanti sewaktu hamil anak ini tidak akan terpapar dengan penyakit orang tuanya. Kemudian Bu Dokter, kalau kita lihat pelayanan di bawah tadi ini kan cukup ramai. Dan info yang kami terima ini puskesmas yang cukup favorit didatangi masyarakat. Bahkan pelayanan dari sampai 100-150 per harinya kemari. Nah, Bu Dokter kan petugas teknis di sini yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang setiap hari mendengar keluhan-keluhan masyarakat. Kalau kita bisa klasifikasikan, kebanyakan yang datang itu di kategori anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia. Kemudian jenis penyakit yang paling banyak dikeluhkan itu apa? Kalau umpamanya yang seperti Bapak tadi langsung ke bawah ya, itu kita pasien kisaran 100 sampai 150 per harinya, seperti itu. Nah, dengan 13 poli kita, ruangan untuk pelayanan, mulai dari ada anak, ibu, kita kan biasanya kan kayak itu dipisah nih. Sekarang kita disatuin, sekarang kita pisah. Karena apa? Jumlah pasiennya itu tadi udah ramai seperti itu. Di anak bisa sampai satu hari 1 sampai 20 anak, di ibu begitu juga, ibu yang berhubungan dengan ibu. Nah, kalau yang kita perhatikan dan kita pantau, itu paling banyak itu pasien dengan penyakit tidak menular, PTM. Spesifikasinya? Nah, klasifikasinya paling banyak itu pasien hipertensi dan pasien DM. Oh, hipertensi ya? Di mana-mana banyak hipertensi ya? Iya. Dengan tadi itu kita lihat dengan kondisi yang rokan hilir, apalagi Bagan Batu yang plural, dengan jenis makanan yang semua ada di Bagan Batu, dan gak kalah saing dengan yang di ibu kota. Benar. Jadi pola makan dengan tingkat kehidupan di sini juga yang sudah memang ada sih menengah ke bawah, tapi udah mulai ada banyak rata-rata menengah ke atas dengan petani sawit. Iya. Jadi mereka makannya bebas, gitu. Jadi meningkatkan dengan pola makan yang pola hidup yang nggak benar, meningkatlah tadi yang hipertensi dan DM tadi. Hipertensi banyak yang marah Bu ya kalau biasanya kalau hipertensi ya. Oke, Pak Dokter, ini ada 20 orang dokter di sini. Dengan jumlah masyarakat yang plural kata Ibu tadi, dengan jumlah tingkat kunjungan yang tinggi, otomatis kan beban kerja luar biasa tingginya. Sebagai kepala puskesmas, ketika masyarakat datang, masyarakat tidak mau tahu urusan kita di dalam seperti apa, mau beban kita tinggi, mereka yang mau pelayanan bagus begitu. Nah, Pak Bupati juga bilang, apapun yang terjadi, masyarakat ini harus dilayani dengan maksimal. Lengkap tidak lengkapnya bawa administrasi, utamakan kemanusiaan dulu, utamakan pelayanan dulu, setelah itu administrasi baru menyusul begitu.
Nah, sebagai kepala puskesmas, apa yang Bapak tekankan kepada anggota-anggota Bapak agar tetap maksimal dalam memberikan pelayanan? Oke. Jadi memang saya ini sebetulnya baru 2-3 tahun, Oke, tapi saya mempunyai keinginan supaya puskesmas itu mempunyai image yang baik. Oke. Artinya kalau dulu kan orang puskesmas, aduh kami nggak dilayani. Iya. Jadi saya menerapkan ke seluruh staf. Ibaratnya kalau orang mau berobat itu dia sebagai keluarga kita. Jadi mereka sedang berkunjung kepada keluarganya. Jadi kalau pasien itu kita anggap keluarga, itu kan chemistry-nya dapat. Ya, jadi benar. mereka nyaman, mereka aduh kayaknya ke puskesmas aja lah, kita di sana enak, kita dilayani. Jadi saya selalu menghimbau pasien itu adalah keluarga kita. Jadi kalau keluarga yang datang ke puskesmas itu, jadi mereka akan merasa kenyamanan ya. Jadi mereka tidak merasa asing gitu. Jadi saya harapkan pelayanannya itu lebih maksimal, dan kami ada 20 dokter, kami buka 13 layanan, dan sisanya kami buka layanan di luar gedung. Jadi 20 dokter pun itu optimal, artinya setiap poli itu ada satu dokter gitu. Jadi misalnya poli anak itu sendiri dokternya, poli ibu sendiri, poli PTM itu sendiri, poli lansianya sendiri, terus TB juga ada, kesehatan remaja juga ada. Jadi 20 dokter, dengan ini kami alhamdulillah maksimal untuk pelayanannya, dan mudah-mudahan sampai saat sekarang ini pelayanan memang sudah lebih membaik dan puas masyarakat dengan layanan Puskesmas Bagan Batu yang sekarang. Oke, kita tahu bahwasanya era teknologi dan digitalisasi tidak bisa kita pungkiri. Semakin hari teknologi semakin berkembang, digitalisasi semakin masuk ke dalam ranah hidup kita. Dan ini harus kita ikuti. Nah, dalam ini, apapun yang nama sendi kehidupan, itu akan bersentuhan dengan hal-hal tersebut, termasuk dalam pelayanan. Nah, di Puskesmas Bagan Batu ini, upaya pelayanan yang sudah memanfaatkan teknologi IT ini, ada nggak yang sudah kita lakukan, Pak Dokter? Sudah. Jadi kami untuk di Puskesmas Bagan Batu sudah dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan, dan kami sekarang sudah lagi mau launching untuk RMI. Oke. Nah, dan kami sudah kemarin sudah pengadaan komputer sekitar 13 komputer. Jadi setiap ruangan kami pakai komputer, karena memang aturan dari Kemenkes itu kita harus wajib RMI. Jadi insya Allah bulan Juni-Juli kami sudah siap semua untuk launching RMI ini. Gitu. Tadi kami dapat info pelayanan juga bisa pakai WA ya di sini ya? Iya, jadi kami untuk mengurangi lama antrian, jadi kami memanfaatkan antrian online. Jadi masyarakat bisa untuk pendaftaran itu lewat WA. Ya, jadi ada 2, masyarakat datang sendiri dan WA. Untuk mengurangi antrian boleh untuk mendaftarkan WA supaya masyarakat itu tidak terlalu lama nunggu, karena jumlah kunjungan di Puskesmas Bagan Batu cukup banyak, terutama di hari Senin. Hari Senin kadang kami sampai di angka 200 pasien. Hari Senin? Iya. Sampai 200 pasien? 200 pasien. Dengan jumlah 20 dokter itu masih tercover, Pak Dokter? Masih ya? Masih. Oke. Bu Dokter, tadi sampaikan Pak Dokter bahwasanya banyak inovasi-inovasi yang dilakukan, banyak upaya-upaya yang dilakukan. Nah, Bu Dokter sendiri berperan langsung secara teknis untuk mengobati masyarakat. Bagaimanapun upaya yang kita lakukan, yang menjadi tonggak dasar kesehatan itu adalah dari lingkungan keluarga, dari lingkungan dalamnya sendiri. Kalau kita kan hanya sifatnya memberikan pelayanan, mengedukasi, dan memberikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, pola hidup bersih dan sehat ini menjadi program nasional yang memang diturunkan ke seluruh daerah-daerah, kemudian diserap dengan berbagai program-program lainnya. Nah, seberapa penting sih Bu PHBS ini sendiri dalam mendukung kesehatan masyarakat itu sendiri, Bu? Nah, kalau kita cerita tentang PHBS dari tahun 2008 ya, itu yang ada PHBS. Nah, perilaku hidup bersih, sehat, bersih dan sehat, seperti itu. Nah, baik secara internal maupun eksternal. Seperti itu. Kalau dari segi internalnya kita
membicarakan kepada petugas-petugas Yeah. belajar untuk hidup bersih, Bersih, sehat. yeah. Dengan cara apa? Ruangan jangan ada abu, jangan ada kotoran sampah, dan meletakkan tempat mana yang organik dan anorganik. Gitu. Kalau di masyarakat dengan dari UKM kita ya, yang ke lapangan kita menerapkan yang 10 itu, yang PHBS itu, mulai dari 3M, Iya. untuk mencegah apa banyak. Itu kita sampaikan terus. Kita sampaikan, itu rutin. Jadi kita sekarang ini turun contohnya nih, pasien dari program lansia. Ya. Program lansia turun, bukan hanya lansia yang turun. Ikut juga promkesnya. Oh, bagian promkesnya langsung mendampingi jadi begitu. promkesnya Iya, untuk iya, iya. mempromotifkan di masyarakat, khusus untuk lansia. Bagaimana untuk hidup PHBS, seperti itu. Begitu juga nanti kalau umpamanya dia di PKPR. Begitu juga di PTM, seperti itu. Oke, mungkin Pak Dokter, ada yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait upaya-upaya dasar dalam menjaga kesehatan? Silakan. Jadi sedikit ya, Iya. nanti saya tambahkan ya. Jadi untuk yang ber-PHBS ya. Oke, iya. Jadi memang itu penting. Karena apa? Yang terutama ini kami kemarin juga ada berinovasi kerjasama dengan seluruh sekolah yang ada di Bagan Batu untuk bebas asap rokok. Karena bebas asap rokok itu merupakan salah satu PHBS. Karena kan kita melihat di lingkungan ini banyak sekali ya perokok. Jadi kami mulai dari sekolah supaya sekolah terkadang agak susahnya begini. Guru melarang tapi guru juga merokok. Iya, Jadi kita makanya kemarin di sekolah kita buat komitmen supaya sekolah bebas asap rokok, dan kami juga berkolaborasi supaya anak sekolah yang misalnya SMA ini wajib periksa bebas narkoba. Karena sekarang itu deteksinya harus begitu, kita kalau enggak kita nanti banyak kecolongan. Jadi kalau umpamanya bebas narkoba berarti anak sekolah mau sekolah ini kan harus hati-hati ya, jangan sampai memakai gitu. Dan untuk tipsnya untuk gimana supaya hidup sehat itu tadi sebetulnya hanya bisa kita lakukan dengan 10 itu PHBS, maka kita akan terhindar banyak penyakit. Misalnya dengan hidup yang sehat, berolahraga, kita akan terhindar dari diabetes, kita akan terhindar dari hipertensi gitu. Cuma kadang masyarakat agak apa ya, itu tadi lah kebiasaannya ya, budaya sehatnya belum muncul ya. Jadi harapan saya kami akan lebih sering untuk mensosialisasikan PHBS untuk masyarakat bisa merubah lifestyle-nya, hidupnya supaya bisa lebih sehat. Karena memang jujur pengunjung kami terbanyak itu di PTM, penyakit tidak menular. Nah ini salah satu penyebabnya ya pola hidup yang kurang sehat tadi ya. Kurang sehat, kurang bersih dan ya. Itu tadi banyak merokok, banyak makan, jadi terus asupan gizinya tidak diperhatikan ya. Terus olahraganya kurang. Jadi orang berpikiran aku kan kerja berat, kerja berat itu bukan merupakan suatu olahraga fisik. Jadi misalnya kita jalan pagi 30 menit ya, 30 menit rutin itu adalah olahraga gitu. Tapi kalau yang masyarakat kan mandangnya bukan itu. Nah, gitu. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bu Dokter sudah berbagi cerita dengan kita, sudah memberikan informasi terkait pelayanan yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Sukses terus Pak Dokter. Amin. Jangan berhenti berinovasi. Amin. Walaupun kami sudah dapat info bahwasanya puskesmas ini sudah paripurna, tapi jangan puas, tetap maksimalkan pelayanan, tetap jalankan tugas dan fungsinya sebagai pengabdi di tengah-tengah masyarakat. Atas nama kru yang bertugas, saya Heru Rinaldo undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.